nggak ada respon ya. The day after you said goodbye, all I did was lay in bed and cry. But after 1 month I started to move on, and after 2 I felt alright. In 3 months. Nah guys, sekarang gue lagi ada di Candi Borobudur dan senang banget karena setelah kemarin ya Pak ya, PPKM ya Pak ya, lama juga ya. Jadi di sini ya lumayan sepi. So hari ini senang banget karena kita bisa memberkati Bapak. Jadi Bapak hari ini jadi tour guide kita. Pak Dani ya. Iya, jadi Pak ceritain dikit aja Pak Namanya dulu. soal Candi Borobudur nih Pak. Ini Bapak ini, tunggu ya, Bapak ini jago banget, sejarahnya tahu. Jadi saya hari ini jadi tahu banyak Pak cerita tentang Borobudur. Kalau gitu coba Bapak ceritain dikit aja. Oke, jadi Mbak dan Mas, candi ini candi Buddha paling besar di dunia yang dibangun abad ke-8 Iya. oleh dinasti Buddha namanya Sailendra dari kerajaan Mataram kuno. Nah, ini dibangun untuk sembahyang, meditasi, propaganda agama Buddha. Namun digunakan cuma sekitar 200 tahun. Aha. Kenapa? Karena pada tahun 1006 Gunung Merapi itu meletus yang paling gede, Pak. Abunya menutupi candi ini dan candi terbengkelai. Oke. Dan dengan jatuhnya kerajaan Mataram kuno, orang-orang meninggalkan ini Borobudur. Ada sebagian pergi ke Kediri Jawa Timur, Ya. ada yang ke Palembang Sumatera. Makanya ini terbengkalai 800 tahun Iya. di bawah tanah. Aduh. Baru tahun 1814 ditemukan oleh orang Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang dia menjadi gubernur jenderal di Jawa Tengah 5 tahun, 1811 sampai 1816. Iya. Dia panggil 200 orang Heeh. untuk membersihkan candi, namun nggak sampai sempurna karena Iya. sekitar 2 bulan. Oke. Baru dilanjutkan oleh orang Belanda dan orang lokal sini sampai tahun 1867 baru bersih. Iya. Ini banyak yang nggak ada kepala ya Pak ya. Ya, jadi waktu Sayang banget candi ya. terbengkalai, jadi kerusakan candi itu ada 2 faktor, Mbak. Pertama faktor vandalisme Ya. manusia, yang kedua faktor alam, gempa bumi, dan juga karena Gunung Merapi ya, dan juga hujan. Tapi yang vandalisme itu dulu mungkin ada sebagian yang diambil dibawa ke negeri lain juga. Waktu Raja restorasi, begitu ada air masuk dalam bukit, bukitnya terkikis. Takut longsor ya. Lantai meresap. Untuk menandai aja itu. Iya. Ada 8.000 batu yang baru. Dari total 2 juta ini yang lama ini. Ini dari buku Mahakarma Wibangga. Hukum, sebab dan akibat. Jadi di sini dicontohkan orang berbuat baik, orang berbuat kejelekan. Yang baik yang ini. Ininya Wirupa. Ini. Oh, asli itu dari pembikinan awal, artinya wajah buruk. Nah, di tingkat ini ada 160 relief, tapi yang 156 ditutup oleh batu tambahan ini. Jadi kalau batu ini dibuka, masih ada gambar-gambar ini. Oh iya itu. Pak ceritanya. Oke, jadi kita ada di sebelah pada candi, di mana waktu ada hari Waisak, ribuan orang Buddha itu meditasi di sini. Setelah mereka sembahyang, memutar begini searah jarum jam, satu level 1 kali. Ya. Di tingkat ke-6 coba untuk meditasi. Kenapa tingkat 6? Nah, tingkat 6 itu tingkat pembersihan, tingkat di antara neraka dan surga, atau api penyucian ya, dalam agama yang lain. Ya. Setelah itu mereka naik ke nirwana pertama tingkat 7, muter 3 kali. Baru naik ke nirwana kedua tingkat 8, 7 kali, ke tingkat ke-9 10 kali. Iya. Sambil baca mantra. Tapi untuk 2 tahun ini selama pandemi kita tidak menyelenggarakan hari Waisak. Dan di sini Sekarang
kan juga belum bisa naik ya Pak ya. Belum. Jadi Nah, kita karena pandemi. sekarang nih Candi Borobudur ini udah bisa masuk, tapi hanya di sekeliling Sebatas halamannya aja. pelataran. Jadi nggak boleh naik ke atas, ya Pak ya. Dan kapasitasnya juga masih dibatasi. Mhm. Maksimal itu 1.200 orang dengan menggunakan protokol kesehatan. Kesehatan. Terutama Tapi ya, vaksin, Udah oke lah ya, maksudnya masker oke, lumayan ya, Pak ya. jaga jarak, Pendatang ya, Pak ya. betul, Mm-mm. udah mulai terjaga. Iya, lumayan deh. Ya, Semangat moga-moga pandemi cepat berakhir, ya semua Buat- boleh ya. Bapak dan teman-temannya, biar rezekinya makin banyak ya. Jadi kalau kalian kesini, gak ada salahnya kalian itu minta pandu supaya kita bisa saling memberkati ya Pak ya. Good idea. Betul. Kita bisa sharing, Betul. nah bisa bantu segalanya. Dan kalian jadi tahu posisi di mana-mana mana yang bagus buat foto nih Bapak jago nih. Thank you Pak ya. Oke, Kita you're keliling welcome. lagi. Ya, Oke. bye. Makasih ya. Langsung ke tempat sebelah sana itu, nanti gajahnya yang mendekat. Oke. Saya kayak satu keranjang kurang deh. Iya. Nah, ini pengen lu papi ambil beli lagi satu keranjang. Lagi Pak, Hah? lagi. Iya, satu lagi. Satu lagi lah. Ini gajah Sela nih. Nah itu mbaknya baru ngasih makan gajah. Ya coba kepeduli dengan makhluk yang lain. Semoga jadi berkah untuk semuanya. Atau masuk aja dari dalam, atau mau dari dalam aja. Gimana itu? Kegedean kali. Awas, awas. Mas, ampun, tidak. Ya. Nih. Itu banget sih. Oh. Awas. Berat. Mau pegang nggak? Pegang gajahnya nggak? Mau pegang nggak? Mau pegang nggak? Boleh yang mau pegang? Bisa ya? Ih, lucu ya. Mbaknya dengan Sela nih dari Waikambas Lampung. Namanya Sela. Dia coba bersahabat, dia pegang. Ini kenalannya gini ya? Oh, Berapa umurnya berapa nih Pak? Kurang lebih 35 tahun. 35 tahun ini gajah. Jadi ada 5 ekor gajah, 3 perempuan, 2 laki-laki. Sela, Eci, Oh, Sela lagi mau Eca. Tuh, langsung minta dia. ya. Nah, dia. Ini Bapak baru kasih makan gajah. Sela. Ya ampun Sela. Ya lagi. Paling lama berapa tahun? Umur bisa sampai 85 tahun. Ya, Sela. Nih. Oke. Udah ya. Ayo. Bye gajah. Bye. Nah, sekarang kita tanya dulu nih. Dari tadi udah nanya Bapak, Boleh, tapi silakan, namanya belum. Mbak. Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Dani. Tuh, Pak Saya Dani. dari lokal sini, orang Borobudur asli, lahir di sini. Lahir di sini. Udah berapa tahun Pak Bapak kerja di sini? Nah, saya dapat license jadi pemandu wisata dari tahun 90 bulan Mei. 90. Jadi kurang lebih sudah 31 tahun di Candi Borobudur. Dan suka duka itu sebagai pemandu wisata banyak juga. Kadang-kadang ada yang menyenangkan, kadang-kadang ya walaupun tidak menyenangkan kita tetap kita anggap menyenangkan karena kita sebagai pelayan wisatawan kan gitu. Jadi semua kita terima dengan lapang dada, dengan sabar kan gitu kan. Harus suka cita ya Pak ya. Betul. Kalau enggak Harus gimana ya Pak ya? Betul. Masuk sini tuh kalau itu harus ada license gitu. Ya sebagai pemandu wisata kan syaratnya kita harus punya license. Untuk lokal kita punya dari tingkat kabupaten yang mengeluarkan, kemudian dari tingkat provinsi kita juga punya sebagai general guide Iya. untuk overland ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Karena memang persyaratan jadi guide harus berlicense. Nah, agar kita di dalam pendidikan itu nantinya setelah kita jadi guide
kita terapkan untuk memandu. Ada pesan nggak nih buat yang nonton nih supaya maksudnya mereka mau ke sini udah jangan takut gitu ya Pak, prokes tetap nih. Oke, Apa pesan Bapak? untuk semua masyarakat di Indonesia silakan datang ke Borobudur dengan mematuhi aturan dari pemerintah, vaksin, kemudian pakai protokol kesehatan. Nah, kita juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik di lokasi Candi Borobudur. Jangan lupa juga subscribe, tekan tombol. Wah, Bapaknya ngerti untuk nih, membantu bagus. ya. Luar Nah, biasa, itu betul. pesan dari kami. Nah, jadi- Moga-moga para penonton semua berbahagia, diberkati oleh Yang Maha Kuasa juga. Amin. Buat Bapak pokoknya biar murah rezekinya ya Pak buat ke depan, biar makin banyak lagi deh. Sehat Pak semuanya ya. Arigato gozaimasu. Wih, luar biasa Bapak emang tour guide yang luar biasa. Oke. Oke, buat kalian kalau kalian mau kesini biar kita sama-sama memberkati, yuk kita pakai tour guide kayak Bapak. Thank Karena you Mbak, emang dipromosikan. lebih enak ya sebenarnya. Jadi kita tuh tahu spot-spotnya gitu loh. Biar sama-sama enak juga Pak. Yuk, sekarang kita pandemi semuanya ada efeknya ya, kena imbasnya. Biar kita sama-sama enak. Semoga Oke. cepat berakhir ya pandemi. Semoga kita berdoa supaya cepat berakhir ya. Jadi semua Amin. aspek bisa Amin. kembali bangkit. Semangat. Thank you. Semangat.